Munculnya Kim Plus dinilai jadi jalan menjegal Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana agar RK tidak hanya melawan kota kosong? Kita berbincang dengan Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP, dan Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat malam, Bang Doli. Juga Bang Deddy nanti akan segera bergabung. Selamat malam Bang Doli. Jadi kalau bicara soal Kim Plus, ini plusnya ini siapa saja? Kalau kata Bang Dasko kan lebih dari satu ya pasti. Nah siapa aja sih? Belum tahu, dan kita kan sebetulnya begini, dasarnya kita semua ini kan dalam menghadapi kompetisi seperti pilkada ini, judul besarnya ingin menang. Nah, untuk meraih kemenangan itu kan tentu bagaimana mendapatkan atau menggalang dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, ada dua dukungan. Nanti pada saat sudah diresmikan sebagai calon dan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu nanti yang menentukan adalah dukungan rakyat yang paling banyak lah yang akan menentukan siapa yang terpilih jadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya gitu. Nah, tetapi sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, yang memberikan dukungan itu kan sesuai dengan mekanisme konstitusi kita adalah partai politik atau gabungan partai politik. Nah, jadi sebetulnya proses ini adalah proses biasa. Kami punya calon namanya Ridwan Kamil, ya, Ridwan Kamil yang kemudian tentu kami mengharapkan dapat dukungan dari partai-partai politik yang lain. Nah, tapi kemudian kita mendapat dukungan pertama tentu dari partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi kalau kemudian yang lain mau, ya kan alhamdulillah. Tapi plus yang sudah paling besar probabilitasnya ini siapa? Apakah PKB dan Nasdem yang sampai sekarang kayaknya masih gamang untuk tetap ke Mas Anies atau enggak? Partai politik yang ikut menjadi kontestan pemilu itu kan banyak ya, bukan dua, bukan tiga, apalagi di Jakarta. Jadi semua kami menawarkan kepada semua partai politik ya kalau memang bisa bekerja sama, bersinergi, ya kenapa tidak? Tapi ini sebenarnya sudah fix atau belum sih yang disebut plus yang belum mau diumumkan ini? Karena kalau Bang Dasko kan sudah percaya diri bahwa bahkan plusnya lebih dari satu nih. Ya kita sedang berupaya, ya mudah-mudahan lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga gitu ya. Dan itu memberikan dukungan yang cukup nanti kepada saudara Ridwan Kamil dan kemudian pasangannya. Kalau Bang Deddy, sebenarnya kalau PDIP ini masih ada probabilitas nggak sih untuk masuk plusnya Kim atau enggak sudah memastikan diri bahwa di luar Koalisi Indonesia Maju Plus? Kalau kita Mbak lebih kepada bagaimana menghadirkan pemilu yang betul-betul berkualitas. Artinya kalau semakin banyak calon, ya lebih dari satu calon, masyarakat bisa memilih berbagai argumentasi, visi, misi, posisi, ya dari masing-masing kandidat, sehingga menu yang tersedia bagi masyarakat untuk memilih itu akan membuat perdebatan isu-isu publik, peradaban politik kita menjadi lebih baik. Jadi kalau PDI Perjuangan tidak masuk ke dalam satu koalisi besar yang kemudian tidak ada kompetitornya, saya kira itu juga tidak fair buat masyarakat, meskipun untuk partai politik sendiri itu akan sangat berarti. Dalam artian nggak capek berkeringat lagi gitu ya. Juga mengurangi potensi money politik yang luar biasa. Money politiknya jadinya tingkat elit kan gitu ya. Nah, tetapi untuk Jakarta saya kira sebagai katakanlah cerminan peradaban politik Republik ini, kalau sampai kota kosong saya kira itu cukup menyedihkan ya, meskipun tidak salah gitu. Kalau gitu siapa calonnya yang disiapkan PDIP, Bang Deddy? Kenapa? Calonnya siapa yang sejauh ini sudah disiapkan oleh PDIP? Ya kalau soal calon kita punya banyak stok ya. Tapi kan yang terbatas bagi kita adalah peluang untuk maju. Saat ini yang bisa dikatakan belum fix menentukan pilihan itu kan tinggal PKB. Dan kita sedang terus berupaya bagaimana berkomunikasi, bagaimana supaya masyarakat tuh punya pilihan, demokrasi itu bisa sehat gitu. Jadi minimal ada dua calon, pasang calon yang bisa berkontestasi gitu. Karena Jakarta itu beda. Dia akan dilihat sebagai orang luar,
ya juga sebagai bangsa kita sendiri, apakah memang demokrasi kita ini udah matang atau demokrasi oligarki gitu kan? Kalau di daerah kabupaten kota mungkin tidak terlalu masalah gitu. Tapi Oke. untuk daerah sebesar Jakarta gitu ya, untuk provinsi-provinsi besar, saya kira penduduknya padat, banyak gitu ya. Mhm. Saya kira akan sangat baik kalau kontestasi pemilu itu diberikan rakyat juga untuk ikut memilih dengan baik. Oke. Karena kalau lagi-lagi hanya satu pasang calon, kita pilkada kembalikan saja ke DPR gitu. Jadi nggak perlu sibuk gitu. Hmm. Ngapain kita ada pemilu kalau apa namanya kebanyakan kota kosong Oke, gitu kalau ya. Bang Doli Tapi bagaimana minimal Oke. Jakarta lah gitu. Mhm. Nah, dari Bang Doli bagaimana untuk membuktikan bahwa dibuatnya Kim Plus ini bukan semata-mata untuk mengganjal Mas Anies maju dan dijaminkan tidak akan melawan kota kosong skenarionya ke sana? Ya, kami tidak punya pretensi ya untuk kemudian mengarahkan supaya mm, mengarah kepada kota kosong, apalagi kemudian ada prejudis mengatakan akan mengganjal calon-calon yang lain gitu. Nah, sebagai partai politik yang punya kader, yang namanya Ridwan Kamil yang sekarang kami usung, kami dukung, tentu kami berkonsentrasi bagaimana supaya Ridwan Kamil ini dapat pasangan, dapat dukungan partai-partai politik dan kemudian menjadi menang. Nah, saya setuju bahwa kita tetap harus merawat demokrasi kita. Jadi dan kita juga saya kira sependapat bahwa masing-masing partai politik itu punya otoritas, punya kedaulatan masing-masing gitu. Jadi kalaupun kami sekeras apapun ya, kemudian menawarkan, melobi, nah kalau partai politiknya tidak ketemu visinya, tidak ketemu aspirasinya, ya itu kan kembali kepada partai politik masing-masing. Kalau Bang Deddy sejauh ini the most possible way-nya adalah untuk bergabung ke PKS mendukung Mas Anies atau membuat poros baru yang paling logis dalam sisa waktu ini, Bang Deddy? Ya saya kira benar yang dikatakan oleh Bung Doli tadi ya bahwa namanya partai politik pasti akan berusaha semaksimal mungkin mendorong kader-kadernya. Karena sejatinya itulah partai politik. Filosofi pendirian partai politik itu kan untuk rekrutmen kepemimpinan. Undang-undang partai politik kita juga menegaskan bahwa namanya partai politik itu untuk apa namanya sebagai tempat perekrutan para pemimpin gitu. Nah, kalau seperti Golkar, PDI Perjuangan berusaha memperjuangkan calonnya sih itu sudah harus dan kita harus Ya, apresiasi gitu. Yang oke. jadi problem itu kan ketika kemudian gitu ya. Kemudian apa namanya eh ternyata tidak semua partai politik seperti itu. Kebanyakan juga sangat-sangat pragmatis gitu. Yang penting ikut yang menang, selesai Hmm, sudah perkara kan gitu. Itu oke. problem kita. Lalu yang kedua, soal Pak Anies Baswedan. Ya memang kita mendengar ya, dan Anda sendiri sudah mendengar, publik juga sudah sering mendengar melalui media mainstream, Mhm. melalui media sosial, bisik-bisik di jalanan. Memang ada upaya yang cukup kuat untuk menjegal pencalonan Pak Anies gitu ya. Itu kabar bisik-bisik lah. Benar tidaknya walau alam. Mohon maaf kalau saya dianggap ikut menyebarkan rumor, tapi memang itu. Dan apa namanya bisik-bisik ini kan sudah dimulai dari mulai Pilpres kemarin gitu. Jadi saya juga tidak heran kalau nanti kemudian Pak Anies tidak dapat kursi. Lalu bagaimana PDI Perjuangan? Dari tadi kan saya sudah bilang bahwa kita itu hanya punya harapan dengan PKB PKB. karena kursi kita kan tidak cukup untuk maju sendiri, tidak seperti di Sumatera Utara maupun di Jawa Tengah. Itu kita jalan sendiri no problem karena pemilu itu kan tidak selalu harus soal menang kalah. Ya. Di situ juga ada pertarungan martabat, ada pertarungan ideologi, ada pertarungan program-program dan sebagainya gitu. Hmm. Nanti kita lihat apakah kami bisa membangun poros baru misalnya dengan Ya, PKB. PKB Mhm. sehingga ya jangan sampai juga kadernya Bang Doli ini yang mumpuni gitu kan tiba-tiba cuma beda tipis sama kota kosong kan susah juga Nah, kita gitu Bang kan. Deddy, sejauh ini kader PDIP yang punya potensi dimajukan sebagai cagup atau cawagup itu siapa? Karena secara kursi kan PDIP ini di posisi kedua setelah PKS ada 15 kursi di DKI Jakarta. Ya kalau untuk maju kan kita punya banyak stok tadi saya sudah sebut. Ya salah satunya yang banyak diperbincangkan Pak Ahok. Hmm.
Tapi jangan salah, kita banyak stok yang lain. Nggak mungkin saya ngomong sekarang, nanti Bang Doli tahu strategi kita, bahaya kita. Kita simpan dulu lah. Disimpan dulu lah. Kalau Bang Doli sebenarnya untuk menjaring siapa yang masuk ke Kimples, yang paling besar kemungkinannya itu siapa? Serta untuk sejauh ini menggodok nama wakilnya itu seperti apa? Sejauh apa? Siapa nama yang sudah muncul? Jadi begini, kami ini juga sebetulnya kan paham posisi ya. Golkar di Jakarta itu cuma 10 kursi. Nah, makanya kami menganggap Saudara Ridwan Kamil juga adalah sosok yang memang juga punya track record yang bagus selama ini menjadi kepala daerah, dan kita anggap mumpuni lah untuk nanti akan berpotensi memimpin daerah akan lebih baik, lebih maju. Tapi kan problemnya begitu tadi, kita cuma 10 kursi, maka kami harus kerja keras. Kami harus kerja keras meyakinkan semua partai politik untuk bisa menambah dukungan supaya bisa menjadi Bang Doli, kita tampaknya terputus, kita perbaiki dulu komunikasinya, mungkin kendala sinyal. Saya ke Bang Deddy. Jadi kalau dari PDI Perjuangan melihat sejauh ini menarik PKB, artinya kan harus ada deal-deal politik yang mulai dibangun. Apa yang membuat PKB bisa tertarik untuk membuat poros baru? Nah, progresnya seperti apa, Bang Deddy? Ya saya kira kan setiap partai politik itu pasti punya calon. Kan ini kan Bang Doli tadi sempat terputus komunikasinya. Saya lanjutkan dulu ke Bang Deddy ya, karena tadi sempat terputus komunikasi. Silakan Bang Deddy. Ya, saya kira kan setiap partai politik itu pasti punya tali temali kepentingan ya. Terutama dalam konteks pilkada kan kita ini semua saling membutuhkan. Jadi kalau ada yang teriak-teriak Kim bersatu, ini satu, jangan dengan yang lain, itu kan pasti yang nggak pede itu. Dan Golkar kan nggak pernah kayak gitu saya dengar. Golkar pede aja dong sebagai partai tua dan partai besar gitu. Yang pengen numpang-numpang popularitas Kim itu kan partai ecek-ecek gitu ya kalau menurut saya. Nah dengan PKB tentu saja ada banyak pertimbangan kita Mbak. Misalnya di NTB ini bersama partainya Bang Doli juga kita udah gabung bersama PKB. Di Riau kita juga akan gabung dengan PKB. Nah, oleh karena itu tentu itu bisa menjadi bagian dari diskusi kita dengan PKB untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI misalnya. Atau mungkin di tempat-tempat lain gitu. Dan juga banyak kabupaten kota yang bisa menjadi bagian dari pertukaran energi kita masing-masing gitu. Ya. Sejauh ini ya kita sudah berbicara dengan DPP, tingkat DPP kita sudah bertemu dengan DPP dari PKB, kita sedang mencoba memetakan, mengidentifikasi, mencoba titik-titik sinergi yang mungkin bisa dibangun gitu. Ya. Dan saya yakin juga Bang Doli ini berharaplah kalau Pak Ridwan Kamil tuh jangan maju sendirian melawan hantu gitu kan di Jakarta kan. Gimana kita pilkada tapi nggak ada pilihan, itu bukan pilkada, itu pilkabe namanya kan. Oke. Susah kita. Kalau bahkan Bang Doli ini kan di Komisi 2. Kalau menurut saya kita ini harus bikin aturan ke depan. Pilkada itu ya kalau udah cukup kursi cukup gitu loh. Jadi biar partai lain cari calon yang lain. Jadi rakyat itu punya banyak menu dihidangkan. Banyak pemimpin-pemimpin lahir gitu. Takutnya saya kan, kalau yang sudah terjadi banyak di daerah kabupaten kota ini, bisa jadi nanti satu daerah itu ya hanya keluarga itu aja yang memimpin. Akhirnya negara ini kehilangan banyak potensi keluarga yang mana? Yang lahir dari bawah gitu. Bukan, keluarga-keluarga oligarki daerah itu kan banyak Mbak. Kalau suami udah selesai nanti ke istri, istri selesai ke anak, anak selesai ke ponakan, nanti lalu ke adik ipar, lalu rakyat lain kapan punya kesempatan. Kalau menurut saya nih Bang Doli, saya titip nih untuk Komisi 2. Dikurangin itu maksimal dukungan partai itu misalnya 25%. Gitu. Jangan borong semua karena kita membunuh peluang melahirkan pemimpin-pemimpin. Itu bahaya buat demokrasi kita gitu. Nah kalau dari Bang Doli sejauh ini tadi melanjutkan yang terputus, silakan penggodokan wakilnya sejauh mana? Setuju, saya kira memang ke depan banyak yang harus kita sempurnakan gitu. Makanya saya juga berharap Bang Deddy ini nanti juga masuk jadi Komisi 2 juga nanti DPR. Biar bareng-bareng nanti. Soal Ridwan Kamil yang terputus, begini, kami juga paham posisi ya bahwa Golkar ini di DKI sebetulnya ya kita bersyukur periode ini
kembali kita mendapatkan angin segar lah, dapat 10 kursi, dapat pimpinan DPR gitu. Dan kami menyadari bahwa sosok Ridwan Kamil ini adalah sebuah tokoh yang punya pengalaman di memimpin daerah, cukup sukses. Mudah-mudahan kita berharap di Jakarta nanti kalaupun terpilih diberi amanah oleh rakyat juga punya kemampuan untuk membawa Jakarta lebih baik. Nah, oleh karena itu makanya karena kami posisinya cuma seperti itu, tentu kami harus bekerja keras ya, meyakinkan partai-partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada saudara Ridwan Kamil. Nah, ya syukur alhamdulillah misalnya Koalisi Indonesia Maju sudah memberikan tanda-tanda gitu. Nah, kenapa sampai sekarang kami belum memutuskan secara resmi ya? Ini kan semua orang berspekulasi ya, bahwa ketika kami mengumumkan secara resmi saudara Dedi kita dukung di Jawa Barat ya, maka kemudian memang secara logika ketika tiket sebelumnya 2 dikasih kepada Ridwan Kamil di Jakarta dan Jawa Barat, dan Jawa Barat udah kita serahkan kepada Dedi, maka tiketnya cuma 1 Jakarta. Tapi kita belum mengumumkan secara resmi ya, karena tadi ini masih kita konsolidasikan mana sebetulnya nanti yang akan memberikan dukungan secara resmi kepada saudara Ridwan Kamil, termasuk nanti bicara soal pasangannya. Karena kan bicara tentang pasangan di dalam pilkada itu kan bertahap ya. Nggak mungkin kita loncat kepada wakilnya sebelum kita fix dulu calon kepala daerahnya siapa dan siapa saja yang mendukungnya gitu. Jadi nanti kalau pertanyaan berikutnya soal siapa wakilnya, itu nanti ada sesi khusus berikutnya setelah masalah resminya Ridwan Kamil dicalonkan dan siapa saja partai politik yang nanti akan mengusungnya. Janjinya 1-2 hari, artinya kalau 1 hari sekarang enggak, bisa besok ya maksimal gitu Bang Doli? Atau masih ada waktu lagi? Masih panjang, masih tanggal kan penutupannya 29 Agustus. Namanya politik kan dinamis ya, semuanya bisa saja terjadi. Oke, ditunggu nanti seperti apa konfigurasinya. Bang Dedi juga Bang Doli, terima kasih waktunya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Yuk, makasih. Sore, Bang Doli.